Kemenangan timnas Malaysia atas Vietnam tentunya ini merupakan kebanggaan dari warga negara Malaysia tersendiri ya. Tapi di balik kemenangan ini memunculkan berbagai komentar dari netizen tentunya mengenai naturalisasi pemain asing yang dilakukan oleh Federasi Sepak Bola Malaysia. Dan beberapa pemain yang dinaturalisasi ini dilaporkan tidak memenuhi syarat utama yang ditetapkan oleh FIFA, guys. Nah, seperti apa videonya, kita langsung aja reaction di channel Red Car IDN ya, dimana ada sebuah video yang berjudul kemenangan haram 4-0 naturalisasi timnas Malaysia berujung petaka FIFA beri hukuman berat ini, guys. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja reaction videonya, tapi sebelum berkomentar alangkah baiknya tonton dulu videonya secara full, guys. Cek. Dalam dunia sepak bola Asia Tenggara, rivalitas antara timnas Indonesia dan timnas Malaysia tak pernah kehilangan tensi. Namun kali ini, bukan dari lapangan pertandingan aroma panas itu datang, melainkan dari sebuah keputusan mengejutkan yang mengguncang jagat sepak bola regional. Federasi Sepak Bola Malaysia resmi menerima keputusan pahit. Timnas Malaysia dilarang tampil di Piala Asia mendatang. Bukan karena kegagalan lolos kualifikasi, melainkan akibat pelanggaran serius terkait proses naturalisasi pemain. Sebuah pukulan telak yang datang di saat negeri jiran sedang berada di puncak semangat untuk menyamai, bahkan melampaui prestasi timnas Indonesia yang tengah naik daun. Masalah ini bukan muncul tiba-tiba. Ia berakar dari proyek ambisius FAM beberapa tahun ke belakang. Dalam upaya mempercepat kemajuan sepak bola nasional, FAM memilih jalur cepat, naturalisasi. Ide dasarnya sederhana, datangkan pemain asing berbakat, beri mereka kewarganegaraan, dan langsung turunkan untuk membela Harimau Malaya. Strategi yang terlihat efektif di atas kertas ini memang bukan hal baru. Negara-negara lain, termasuk Indonesia, juga menempuh langkah serupa. Namun perbedaannya terletak pada bagaimana aturan itu dijalankan. FIFA, sebagai otoritas tertinggi sepak bola dunia, sudah mengatur secara ketat soal siapa yang boleh dinaturalisasi untuk bermain di level internasional. Minimal, pemain harus memiliki garis keturunan langsung atau telah tinggal di negara tersebut selama 5 tahun berturut-turut setelah usia 18 tahun. Tapi dalam kasus Malaysia, ada sesuatu yang janggal. Beberapa pemain yang tiba-tiba muncul membela timnas Malaysia ternyata tidak memiliki hubungan darah dengan negara tersebut, dan masa tinggal mereka pun dipertanyakan. Kecurigaan ini berkembang cepat. Dugaan muncul, ada manipulasi dokumen. Bukti-bukti administrasi yang diajukan tak selaras dengan data historis. Proses naturalisasi yang dilakukan FAM mulai dianggap mencurigakan, tidak transparan, dan terkesan terburu-buru. FIFA pun turun tangan. Investigasi dilakukan secara menyeluruh. Setelah berbulan-bulan menyelidiki, Badan Dunia itu akhirnya mengumumkan keputusannya. Malaysia melanggar aturan naturalisasi pemain dan akan dikenai sanksi berat, termasuk larangan tampil di Piala Asia. Keputusan ini tentu memukul keras sepak bola Malaysia. Di tengah upaya membangun ulang tim nasional yang kompetitif, mereka justru harus menghadapi skorsing yang bisa merusak momentum. Lebih dari itu, kepercayaan publik terhadap FAM ikut tercoreng. Banyak pihak menilai, alih-alih membangun fondasi kuat dari pembinaan pemain lokal, FAM justru terjebak dalam ambisi instan. Sebagai efek domino, FIFA juga menyatakan niatnya untuk memperketat regulasi naturalisasi. Celah-celah hukum yang sebelumnya bisa dimanfaatkan oleh federasi-federasi kreatif akan ditutup rapat. Langkah ini tidak hanya sebagai hukuman bagi Malaysia, tapi juga sebagai peringatan keras bagi negara-negara lain. Sementara Indonesia melaju dengan skuad muda dan naturalisasi yang berjalan sesuai aturan, Malaysia harus merenungi jalan yang mereka pilih. Ini bukan sekadar kehilangan tiket Piala Asia. Ini adalah pertaruhan reputasi, kredibilitas, dan masa depan sepak bola nasional mereka. Netizen Malaysia banyak yang merespon kabar ini di sosial media. Haha, lucu banget lihat netizen Indonesia heboh se-timeline cuma karena Malaysia kena banned. Padahal kalian juga nggak bersih-bersih amat. Waktu Jordi Amat, Sandy Walsh, sama Shane Patinama masuk timnas, kalian pikirin dulu nggak asal-usul mereka? Semua langsung disikat demi bikin tim kuat. Sekarang Malaysia lakukan hal serupa. Kalian langsung tunjuk jari. Mental anak kecil betul. Kalau memang iri karena Malaysia makin kuat, bilang aja. Gak usah pura-pura sok peduli aturan FIFA.
Tidak ada Sejak yang iri kapan tentunya, Indonesia guys, ya. jadi penjaga moral sepak bola Asia Tenggara? Waktu Ala kalian berbagai naturalisasi caranya. bule-bule yang bahkan nggak pernah tinggal di Indonesia, kami diam aja tuh. Sekarang Malaysia ikutan, kalian pura-pura suci. Seolah semua proses kalian rapi dan sah. Ayolah, ini semua cuma karena kalian jago pencitraan aja. Kami Malaysia jujur apa adanya. Malah dibilang curang. Jujur. Dunia ini memang nggak adil. Aku cuma bisa lihat sambil ketawa netizen Indonesia senang banget lihat Malaysia jatuh. Begitu dapat kabar Malaysia kena ban, langsung rame bikin konten, live reaction segala. Padahal kalian juga penuh keanehan. Waktu SEA Games juga, wasit bantuin kalian, kami diam aja. Sekarang Malaysia kena masalah sedikit, kalian merasa paling suci. Dunia ini memang penuh kemunafikan, dan kalian ahlinya. Jago putar cerita, jago cari sorotan. Tapi kenyataannya, kalian juga jauh beda. Baru juga Malaysia mulai punya pemain-pemain bagus yang bisa saingi negara lain, langsung dicurigai. Dan yang paling keras ngomong siapa lagi kalau bukan Indonesia. Begitu Malaysia kena ban, kalian langsung ngerasa jadi negara terhebat. Katanya nggak butuh banyak naturalisasi karena udah kuat dengan pemain muda. Tapi hey, pemain muda kalian banyak yang lahir dan besar di Eropa. Itu juga naturalisasi dong. Bedanya kalian jago promosi. Kami Malaysia malah langsung dihujat. Emang bener kata orang, Indonesia paling jago drama se-Asia Tenggara. Nggak ngerti kenapa FIFA cepat banget ambil tindakan ke Malaysia. Tapi pas Indonesia naturalisasi banyak pemain diem aja. Jordi Amat, Shane Patinama, Elkan Baget, Sandy Walsh, semua itu nggak lahir atau besar di Indonesia. Tapi mereka langsung bisa main di Piala Asia. Malaysia baru ikutan, langsung dihukum. Kelihatan banget FIFA pilih kasih. Dan siapa yang paling senang Malaysia kena? Ya netizen Indonesia yang memang anti banget lihat kami maju. Indonesia tuh emang hobi cari panggung di tengah kekacauan orang lain. Malaysia ada masalah sedikit, kalian langsung datang ramai-ramai ke kolom komentar, sok jadi polisi FIFA. Ngomongin soal sportif, soal aturan waktu kalian bikin langkah serupa, kami diem aja. Karena kami tahu, semua negara pasti cari cara buat bikin tim kuat. Tapi kalian malah sok paling suci, paling jujur. Netizen Indonesia emang jago banget bikin moral story kalau negara lain lagi jatuh. Aneh banget FIFA ini. Waktu Indonesia naturalisasi banyak pemain, nggak ada satupun yang diselidiki. Tapi giliran Malaysia langsung kena ban. Kalian pikir netizen Malaysia nggak sadar? Malah kalian bangga banget di sosmed, bikin konten seolah Malaysia pantas dipermalukan. Nggak tahu ya, naturalisasi itu semua negara juga pakai jalur cepat. Cuma bedanya, Indonesia jago banget main branding dan narasi nasionalisme. Begitu ada isu, langsung ganti topik. Malaysia yang transparan malah jadi korban. Standar ganda emang nyata. Oke teman-teman, gimana menurut kalian tentang video yang kita reaksi tadi ya, dimana Federasi Sepak Bola Malaysia FAM ya, atau Timnas Malaysia begitu berambisius untuk mensaingi Timnas Indonesia ya dengan menaturalisasi pemain-pemain asing. Tapi dalam proses naturalisasi itu tentunya mempunyai prosedur-prosedur yang sesuai aturan FIFA berikan, dan imbasnya ya baru juga menang ya Malaysia Vietnam ya, membantai Vietnam dengan 6-0. Ternyata FIFA memberi sanksi ya, membanet tidak bisa bertanding di Piala Asia nantinya. Itu sangat disayangkan guys ya, alih-alih ingin kuat tapi nyatanya terbentur oleh aturan FIFA sendiri. Ya berbeda dengan Indonesia ya. Netizen Malaysia sering membandingkan dengan Indonesia ya. Indonesia itu sesuai aturan FIFA itu garis keturunan ya. Dan juga mereka memang mempunyai darah Indonesia, makanya proses naturalisasinya tidak bermasalah ya. Nah, alih-alih mereka ingin menuruti seperti apa yang dilakukan Indonesia ini, malah dikenai sanksi ya. Sungguh kasihan sekali. Oke, buat teman-teman semua, gimana menurut kalian tentang video yang kita reaksi tadi? Silahkan kalian tinggalkan di kolom komentar. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.